Komunitas Jawi adalah istilah yang digunakan untuk umat Islam yang tinggal dan belajar di Makkah. Pembentukan komunitas ini diawali oleh para ulama Nusantara pada abad ke-17 seperti Nuruddin Al-Rani, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Kepergian umat Islam Nusantara ke Makkah bukan hanya dalam rangka menunaikan ibadah haji dari rukun Islam kelima saja, tetapi juga tolabul ilmi, sehingga kembalinya mereka ke tanah air membawa perubahan dan kemajuan yang begitu besar dalam transmisi nilai-nilai keislaman. Terbentuknya komunitas Jawi meningkatkan jaringan keilmuan di Nusantara. Makkah menjadi penting sebagai jantung kehidupan keagamaan di Nusantara. Komunitas Jawi memperkuat jaringan yang semakin intensif antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sebagai bukti yaitu beredarnya luas buku kitab agama kitab dan meningkatnya permintaan pendapat hukum fatwa kepada ulama-ulama Makkah adalah di antara bukti meningkatnya jaringan tersebut. Pengalaman para ulama yang belajar di Makkah berdampak besar pada perkembangan ulama menjadi sebuah komunitas berbeda distinct community yang melalui cara itu mereka membangun otoritas keagamaan di antara umat Islam. Dunia itu yang kemudian menjadi bagian terpenting dari pengalaman menjadi para ulama Nusantara menjadi komunitas Jawi di Makkah. Selain menjalankan ibadah haji, adapun beberapa faktor terbentuknya komunitas Jawi antara lain pernikahan campuran, penyebaran agama Islam, pendidikan agama. Pembentukan komunitas Jawi terus berlanjut hingga kedatangan para ulama di abad ke-18 yaitu Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Kemasfar Al-Din, Syihab Al-Din, dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada suatu hari Syekh Abdul Somad merencanakan pertemuan dengan para ulama di komunitas Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Syekh Abdul Somad. Apa yang membawa Anda kemari, Syekh? Saya siap untuk mendengarkan. Saya ingin membicarakan masalah yang ada di desa Jawi ini. Baiklah, seperti yang kalian ketahui, umat Islam di desa ini kurang mampu membaca Al-Quran dan mengerti artinya. Saya ingin mengajak seluruh ulama untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan kelas membaca Al-Quran dan tafsirannya. Saya setuju dengan usulan ini. Kita harus membantu warga kita untuk lebih memahami agama. Tapi masih banyak permasalahan yang harus diatasi di desa ini, seperti masalah kesehatan dan kemiskinan. Tentu saja, tapi saya yakin dengan kita memperbaiki pendidikan agama akan membantu kita untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di desa ini. Bagaimana kita akan melaksanakan rencana ini? Saya akan memberikan pelatihan khusus kepada ulama yang akan mengajar di kelas. Kita akan memulai dengan kelas-kelas kecil dan memperluas program tersebut. Saya akan bergabung dalam program ini dan saya akan membantu menyebarluaskan informasi tentang kelas ini di desa kita. Saya juga akan bergabung dan menyiapkan materi untuk kelas ini. Saya yakin kita bisa berkontribusi untuk mengembangkan ajaran agama di desa ini. Saya juga akan ikut serta program ini. Semoga program ini dapat membantu umat Islam di desa kita. Terima kasih kepada ulama yang sudah bersedia untuk mengajar di kelas. Itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang karena mengikuti kelas ini dan kami harap program ini terus berlanjut. Sama-sama, kami akan senantiasa membantu kalian untuk memahami Al-Quran dan meningkatkan kualitas hidup kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian. Untuk pengajian kali ini, mari kita bersama-sama.